Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Yes, Dread Out, salah satu film horor lokal yang tayang awal tahun 2019 lalu, yang dimana film ini tuh adaptasi dari sebuah game ciptaan anak bangsa Indonesia yang sangat mengerikan. Dengan kehororannya, game ini sangat populer hingga ke mancanegara, hingga pada akhirnya game ini pun digarap menjadi sebuah film yang disutradarai oleh Kimo Stambul. Nah, mau tahu kengerian apa dan kebrutalan apa aja sih yang ada di film ini? Mari simak videonya. Film ini dimulai ketika pada suatu malam di salah satu gedung apartemen dengan suasana sangat menegangkan. Di apartemen tersebut terlihat bahwa tokoh utama di film ini yang saat itu masih kecil yang bernama Linda yang sedang diculik oleh sekelompok orang bersama ibunya. Di salah satu kamar apartemen pun terlihat Linda dan ibunya sedang disekap dan terlihat pula sosok hantu yang dibungkus menggunakan kain. Penculik tersebut berniat untuk mengambil keris sakti yang ada di dalam tubuh hantu tersebut dan setelahnya ia akan mengembalikan hantu tersebut ke alam goib. Untuk mendapatkan itu semua, penculik harus melakukan ritual terlebih dahulu. Ia harus membaca sebuah tulisan aksara Sunda agar hantu tersebut mengeluarkan keris sakti dan bisa membuka portal ke alam goib. Sayangnya ritual tersebut hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan khusus saja, dan itu sebabnya penculik tersebut membawa Ibu Linda ke apartemen untuk melakukan ritual. Secara terpaksa Ibu Linda mulai membaca tulisan tersebut dan tiba-tiba saja keris sakti pun berhasil keluar dari mulut hantu yang terbungkus kain itu. Dan ketika akan melanjutkan membaca tulisan untuk membuka portal ke alam goib, Ibu Linda tiba-tiba saja pingsan dan penculik pun segera akan menusuk hantu tersebut menggunakan keris sakti. Namun polisi yang dari tadi berusaha masuk ke dalam kamar berhasil mendobrak pintu apartemen dan langsung menembak penculik hingga tewas di tempat, dan Linda pun dibawa oleh polisi. Scene pun beralih kepada Linda yang baru saja bangun dari tidurnya, dan adegan tadi merupakan mimpi Linda saja. Bel pulang sekolah pun sudah berkering, yang artinya waktu pulang telah tiba. Linda merupakan seorang wanita kelas 2 SMA yang harus membiayai dirinya sendiri untuk bisa lanjut bersekolah. Ia selalu bekerja selepas pulang sekolah hingga jam 9 malam di salah satu minimarket di dekat sekolahnya. Terlihat di depan minimarket tempat Linda bekerja, terdapat sekumpulan geng anak SMA kelas 3 yang beranggotakan Eric, Alex, Benny, Jessica, dan Dian. Diketahui salah satu orang di dalam geng tersebut yang bernama Jessica sedang galau karena follower Instagramnya lebih sedikit dari adik kelasnya yang bernama Ira. Lantas Jessica pun terus-menerus mengeluh dan meminta solusi kepada teman-temannya. Dan pada akhirnya temannya yang bernama Benny menyarankan suatu ide agar follower Jessica bisa bertambah dengan cepat. Benny menyarankan agar melakukan siaran langsung di salah satu apartemen tua di depan minimarket tersebut. Konon katanya, 8 tahun yang lalu di apartemen tersebut pernah ada kejadian mengerikan tentang penculikan seorang ibu dan anak, dan terjadi baku tembak antara penculik dan polisi. Dan pernah ada sekelompok anak SMA juga yang pernah merekam di gedung tersebut, namun hanya sebentar saja karena dilarang oleh petugas keamanan gedung apartemen tersebut. Dan rekaman itu pun diupload ke YouTube dan view-nya pun lumayan banyak. Seketika Jessica pun tergiur dengan ide yang diberikan Benny, dan Jessica pun menyetujuinya. Benny pun tahu orang yang kenal dengan penjaga apartemen tersebut. Orang itu adalah Linda. Benny mencoba untuk membujuk Linda agar malam nanti ia bisa ikut ke apartemen dan meminta izin kepada penjaga gedung untuk memasuki gedung apartemen tersebut. Namun Linda menolak ajakan Benny. Ia tak bisa meninggalkan pekerjaannya lagi. Jika ia melanggar satu kesalahan lagi, maka ia akan kehilangan pekerjaannya.
Tiba-tiba datanglah Jessica. Jessica pun memberikan sepasang anting mahalnya sebagai jaminan dan akan memberikan sejumlah uang selepas pulang dari apartemen tersebut. Dan Linda pun tidak perlu bekerja lagi di minimarket tersebut. Dengan bermodalkan nekat, akhirnya mereka pun pergi ke apartemen tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat bahwa apartemen itu memanglah sangat sepi dan dijaga dengan sangat ketat. Banyak pagar tinggi berduri yang sangat berbahaya jika ada orang yang akan memanjatnya. Kemudian Linda pun meminta izin kepada Kang Harry yang merupakan penjaga keamanan apartemen tersebut. Dan Kang Harry pun mengizinkan mereka untuk bermain-main di dalam apartemen, asalkan tidak boleh melewati jalan yang diberi batas garis polisi. Mereka pun masuk ke apartemen tersebut dan memulai siaran langsung di Instagram. Dan benar saja, tak cukup lama penonton mereka pun sudah tembus 500 orang lebih. Dan seketika Eric dan Jessica yang sedang siaran pun tanpa sengaja menabrak Linda yang menyebabkan mereka jatuh dan siaran pun terputus. Dan itu membuat Jessica sangat kesal. Jessica semakin kesal karena di tempat tersebut tidak ada sinyal. Lalu Benny menyarankan untuk memasuki tempat yang sudah diberi batas garis polisi untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik agar bisa melakukan siaran langsung lagi. Linda melarang untuk memasuki tempat tersebut, namun mereka pun menghiraukan perkataan Linda dan langsung menerobos garis polisi. Setelah itu sinyal pun mulai membaik, namun sayangnya tak cukup lama, sinyal pun tiba-tiba hilang kembali. Mereka lantas menelusuri ruangan tersebut sambil mencari sinyal. Dan pada akhirnya perhatian mereka pun terpacu kepada satu ruangan yang dimana pintu ruangan tersebut diberi garis polisi. Jiwa kekepoan mereka tiba-tiba melonjak seketika dan berencana untuk memasuki ruangan tersebut. Linda pun mencoba untuk menghentikan mereka kembali dan mengingatkan perkataan Kang Harry. Boleh main-main di sini, tapi jangan sampai lewat garis polisi, ucap Linda. Tiba-tiba Alex pun segera akan membuka pintu ruangan tersebut menggunakan kapak yang ia dapatkan di sampingnya, yang membuat teman-temannya kaget. Dan Eric pun mendukung perkataan Linda untuk tidak memasuki ruangan tersebut dan mengajak semua temannya pulang karena sudah larut malam. Teman-temannya pun menolak ajakan Eric dan mengejek Eric penakut, karena Jessica pun masih ingin melakukan siaran langsung agar followersnya bertambah banyak. Kemudian Benny mencoba membuka pintu tersebut, dan pintu pun tidak terkunci dan terbuka dengan lebar. Ruangan tersebut sangatlah gelap, dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sesuatu yang diselimuti kain yang bergerak-gerak sendiri. Sinyal di ruangan tersebut pun lumayan membaik, dan Jessica mulai melakukan siaran langsung kembali. Saat semua orang sibuk melihat keadaan sekitar ruangan tersebut, tiba-tiba saja Linda mendengarkan suara-suara aneh seperti suara hantu yang ada di mimpinya siang tadi. Eric pun mendekati Linda dan menanyakan jika Linda baik-baik saja. Linda pun menjawab bahwa dirinya tidak asing lagi dengan tempat ini, dan sejak pertama kali masuk, dirinya mengaku pernah melihat semua barang-barang yang ada di ruangan tersebut. Lalu perhatian mereka pun beralih kepada Benny yang berteriak karena melihat kulit ular di salah satu lantai ruangan tersebut yang bisa terbuka. Lalu Eric pun mengatakan jika ada kulit ular, maka pasti akan ada bangkai ular di bawah lantai tersebut. Benny mencoba membuka lantainya dan ia menemukan satu bangkai ular yang menjijikan. Kemudian Alex mencoba memasukkan tangannya ke dalam lantai tersebut dan tiba-tiba FUCK pucak. Tolol. Kemudian Alex memasukkan tangannya kembali ke dalam lantai tersebut dan ia pun menemukan kumpulan-kumpulan kertas yang terbuat dari kulit binatang yang beberapa di antaranya merupakan gambar petunjuk. Lantas mereka segera mengamati kertas-kertas tersebut dan sesaat dari itu Dian melihat bahwa ada gambar simbol di kertas tersebut yang mirip dengan simbol yang ada di lantai ruangan. Tak lama dari itu, mereka pun segera akan memotret kertas-kertas itu untuk bahan upload di medsos mereka. Namun ada kejanggalan aneh yang hanya Linda saja yang bisa melihatnya. Ketika kakak-kakak kelasnya itu sedang sibuk memotret kertas-kertas tersebut, Linda melihat ada tulisan yang menyala setiap kertas tersebut berhasil dipotret oleh kamera. Kemudian Linda pun mengaku kepada semuanya
bahwa ia bisa melihat tulisan di kertas kosong tersebut. Namun semua pun tampak tak percaya dan mengira Linda hanya berbohong saja. Dan untuk membuktikannya, Linda pun segera membacakan tulisan yang ada di kertas tersebut. Dan setelah itu tiba-tiba saja datanglah ribuan serangga yang menabrakkan diri mereka sendiri dengan keras ke jendela ruangan, hingga serangga-serangga itu tewas dan mengeluarkan cairan hijau. Dan seketika mereka pun ketakutan dan berkumpul di tengah-tengah simbol. Dan simbol itu pun menyala dan hilang secara tiba-tiba, yang ternyata di bawahnya terdapat air menggenang yang membentuk lingkaran besar yang tentu saja sangatlah dalam, yang membuat mereka tenggelam ke dalam air tersebut. Secara bersamaan mereka pun tenggelam, namun mereka berhasil untuk kembali ke ruangan tersebut lagi, kecuali Jessica dan Linda. Dan semua orang yang selamat pun panik dan ketakutan jika Jessica dan Linda mati hanyut di dalam air tersebut. Kemudian Eric berusaha mencari mereka kembali ke dalam air tersebut, namun mereka memang sudah tidak ada di dalam air. Dan seketika air pun membentuk arus yang sangat kencang, dan kemudian mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Film pun beralih kepada Linda yang tiba-tiba saja sudah berada di dalam hutan yang lembab. Ternyata Linda belum mati, tetapi ia terbawa masuk ke tempat yang ia tidak ketahui. Dan Linda pun berpikir jika teman-temannya juga berada di tempat tersebut dan sudah jalan terlebih dahulu, sehingga Linda pun segera mencari teman-temannya. Beberapa langkah Linda berjalan, tiba-tiba langkahnya pun mulai terhenti. Tempat yang ia pijak saat itu sangatlah sepi dan mengerikan, sehingga membuat Linda merinding tidak karuan. Dengan kondisi hutan yang gelap, membuat Linda harus menyalakan senter handphonenya sebagai penerang jalan. Saat akan kembali melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja ia terpeleset. Dan Linda terkejut karena di hadapannya terdapat banyak sekali kuburan mengerikan. Tak lama dari itu, Linda dikejutkan kembali dengan satu tangan yang muncul dari bawah tanah dan mencengkram kakinya. Linda berusaha melepaskan tangan tersebut dari kakinya, dan tiba-tiba saja muncul sosok pocong mengerikan yang keluar dari tanah dan tampak sedang memegang celurit. Pocong itu pun segera menyerang Linda, hingga tas Linda terlempar jatuh ke tanah dan mengeluarkan handphone yang tiba-tiba mengeluarkan flash kamera secara bertubi-tubi, yang menyebabkan pocong tersebut sakit kepanasan. Linda yang ketakutan pun segera lari terbirit-birit dari tempat tersebut. Karena ketakutan, ia tak sadar jika di depannya terdapat lubang yang menyebabkan Linda jatuh ke dalam lubang tersebut. Tak lama kemudian pocong lainnya pun tiba-tiba muncul untuk menyerang Linda. Tanpa basa-basi, Linda segera memotret pocong tersebut sehingga pocong itu kepanasan dan musnah. Scene pun beralih kepada Eric dan Diane yang sedang berusaha meminta tolong Kang Harry untuk menyelamatkan Jessica dan Linda. Kemudian Alex dan Benny yang sedang berusaha keluar dari apartemen tersebut karena sudah sangat ketakutan. Tetapi mereka semua tidak bisa keluar dari apartemen tersebut oleh Kang Harry, karena Kang Harry tak mau jika ada kasus yang menyebabkan dirinya dipecat dari pekerjaannya. Dan Kang Harry pun mencoba mengecek keadaan Jessica dan Linda. Adegan beralih lagi kepada Linda yang baru saja berhasil keluar dari lubang, dan ia sudah tahu bahwa kelemahan hantu-hantu yang ada di tempat tersebut adalah flash kamera handphone. Dan Linda pun meneruskan perjalanan mencari teman-temannya. Setelah lama berlari, akhirnya ia menemukan satu rumah yang berada di tengah hutan, dan Linda berencana untuk meminta tolong kepada orang yang ada di dalam rumah tersebut. Assalamualaikum. To